Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BC213 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Sri Aqidatul Isa sebagai pemateri pertama, Febianti Arvindasyah sebagai pemateri kedua, Nur Hijriani Rahma sebagai pemateri ketiga, Asri Nur Fadila Aulia sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Nur Rahmi sebagai moderator. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Anas, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, di sini kami akan membahas tentang kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Agar layanan BK di sekolah dan madrasah lebih efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan, maka harus disusun oleh kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan BK. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. A. Aplikasi instrumen. 1. Makna. Aplikasi instrumentasi dapat bermakna upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. 2. Tujuan. Tujuan aplikasi instrumentasi adalah supaya diperolehnya data tentang kondisi tertentu atas diri klien atau siswa. 3. Komponen. Komponen-komponen yang terkait dengan sinergi dengan aplikasi instrumental adalah 1. Instrumen, 2. Responden, 3. Pengguna instrumen. 4. Teknik. A. Penyiapan instrumen, B. Pengadministrasian instrumen, C. Pengolahan dan pemaknaan jawaban responden, 4. Penyampaian hasil instrumen, 5. Penggunaan hasil instrumen. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, 5. Tindak lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febianti Arvindasyah yang akan membacakan materi kedua, yaitu himpunan data. Yang pertama, makna himpunan data. Data merupakan deskripsi atau gambaran, keterangan atau catatan tentang suatu himpunan data dan dapat bermakna suatu upaya penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, tujuan. Himpunan data bertujuan untuk memperoleh pengertian yang luas, lebih lengkap, dan mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. Dan yang ketiga yakni komponen. Ada jenis-jenis data menurut Prayitno tahun 2004, yaitu data pribadi, data kelompok, data umum, dan data khusus. Yang keempat, teknik. Bimbingan atau konselor perlu menerapkan beberapa teknik seperti aplikasi instrumen, penyusunan dan penyimpanan data, penggunaan perangkat komputer, dan tenaga administrasi. Dan yang terakhir yakni pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan himpunan data meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan. Yang pertama, menetapkan jenis dan klarifikasi data dan sumber-sumbernya, menetapkan bentuk himpunan data, dan menata fasilitas untuk penyelenggaraan himpunan data. Yang kedua, pelaksanaan yang mencakup kegiatan mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam himpunan dan sesuai dengan klarifikasi dan sistematika yang ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan. A. Mengkaji atau menelaah efisiensi, sistematika, dan pengumpulan fasilitas yang digunakan. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap hasil evaluasi berkenaan kelengkapan, keakuratan, kemanfaatan data, serta efisiensi penyelenggaraannya. Yang kelima, tindak lanjut. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengembangkan himpunan data lebih lanjut sesuai dengan analisis yang mencakup. 6. Laporan. Yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun laporan kegiatan himpunan data, menyampaikan laporan
kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurjana Rahman yang akan membacakan materi ketiga, yaitu konferensi kasus. C. Konferensi kasus. Tujuannya, secara umum, konferensi kasus bertujuan untuk mengumpulkan data secara luas, akurat, serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau masalah tertentu dalam rangka pemecahan masalah. Secara khusus, tujuan konferensi kasus berkenaan dengan fungsi-fungsi tertentu layanan bimbingan dan konseling. Komponennya, ada 3 komponen utama dalam konferensi kasus, yaitu kasus itu sendiri, peserta, dan bimbingan atau konselor. Tekniknya, yang pertama, kelompok non-formal, yang kedua, pendekatan normatif, yang ketiga, pembicaraan terfokus. Pelaksanaan konferensi kasus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, evaluasi, yang keempat, analisis hasil evaluasi, yang kelima, tindak lanjut, yang keenam, laporan. D. Kunjungan rumah. Yang pertama yaitu makna. Kunjungan rumah bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu tujuan. Secara umum, kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Secara khusus, tujuan kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan. Yang ketiga yaitu komponen. Ada 3 komponen pokok berkenaan dengan kunjungan rumah, yaitu 1. Kasus, 2. Keluarga, 3. Konselor atau pembimbing. 4. Yaitu teknik. Hal-hal yang terkait dengan teknik kunjungan rumah adalah 1. Format, 2. Materi, 3. Peran klien atau siswa, 4. Kegiatan, 5. Undangan terhadap keluarga, 6. Waktu dan tempat, 7. Evaluasi. Yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah juga menempuh tahap-tahap kegiatan seperti 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, yang kelima tindakan lanjut, 6. Laporan. E. Alih tangan kasus. 1. Makna. Tidak semua masalah siswa berada dalam pengetahuan bimbingan atau konselor untuk memecahkannya. 2. Tujuan. Secara umum, alih tangan kasus atau layanan rujukan bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih luas. 3. Komponen. Klien dan masalahnya. Yang kedua, konselor atau pembimbingnya. Kemudian yang ketiga, ahli lain. 4. Teknik. Yang pertama, pertimbangan. 2. Kontak. 3. Waktu dan tempat, dan 4. Evaluasi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, 5. Tindak lanjut, dan 6. Menyusun laporan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang